Oke, udahan dulu ya intronya. Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Udah lama saya nggak bikin video tentang kembang ataupun bunga-bungaan ya. Nah, kali ini saya bakal kasih lihat ke teman-teman gimana sih cara saya merawat tanaman matahari jenis coklat ini dari awal penanaman sampai nanti tumbuh berbunga. Seperti yang kalian lihat di awal tadi. Saya yakin kalian pasti penasaran pupuk apa saja yang saya berikan ke matahari ini, kemudian penyiramannya bagaimana. Oke, tinggal disimak aja video ini sampai habis ya. Pertama kali yang saya lakukan adalah membuat raised bed ataupun bedengan, terserah mau apapun itu. Yang jelas tanahnya itu digambur dulu, kemudian saya beri nanti pupuk di dalamnya. Pertama kali yang saya tabur di sini adalah pupuk kandang, dan itu cuma sedikit ya teman-teman. Lebih kurang 1 pot dengan ukuran raised bednya lebih kurang 2 meter. Kenapa sedikit? Karena memang stok pupuk kandang saya itu lagi habis. Kemudian setelah diberi pupuk kandang itu saya tabur sedikit dolomit ataupun kapur pertanian. Nah, setelah itu saya mulai beraksi untuk bikin raised bednya. Untuk pinggirannya itu saya pakai alat seadanya aja, ada keramik bekas, ada batako bekas. Jadi teman-teman di rumah mau pakai yang bagus atau pakai benda-benda yang dari sekitar rumah kalian juga boleh ya. Yang penting dia berbentuk raised bed. Ya, bisa dibilang ini adalah raised bed apa adanya. Karena yang penting bukan dinding raised bednya, tapi adalah nutrisi yang kita berikan ke media tanamnya tadi. Kemudian untuk yang barusan saya tabur itu adalah sekam bakar dan sekam mentah. Jadi cuma 3 macam itu aja ya. Kemudian tinggal kita tutup lagi sambil kita aduk tanah dengan sekam bakarnya. Dan alhamdulillah selesai ya. Nah, selanjutnya kita mulai penyemaian biji. Sebenarnya ada 3 jenis matahari yang saya tanam. Cuman yang merah atau yang coklat ya, itu udah saya tanam duluan. Nah, terakhir itu saya tanam yang teddy bear dan ring of fire. Oh ya, buat kalian yang penasaran di mana saya beli benih ini, kalian bisa cek di link di bawah. Untuk jumlah benih yang saya semai ini hanya 5 per jenisnya. Dan media semai untuk matahari ini bebas ya teman-teman. Pakai tanah full juga boleh, pakai kompos juga boleh, pakai campuran sekam mentah juga boleh. Maksudnya sekam lah intinya. Kemudian ini bibit matahari coklat yang saya semai duluan. Oh ya, jadi di sini saya lupa kasih trichoderma. Jadi saya kasih di permukaan, kemudian saya siram air merata seperti ini. Kemudian saya beri tutup keranjang ini menghindari kucing saya di atasnya ya. Nah, karena matahari coklatnya itu udah ditanam duluan dan daunnya juga sudah 6, saya takutnya nanti malah jadi kerdil terlalu lama di tray ini. Jadi saya pindahkan lebih dulu karena bisa kita lihat akarnya itu udah full dan ini sudah sering disiram pagi, sorenya udah kering. Jadi layu. Nah, itu yang tumbang di sini itu karena dia sering layu ya. Nah, dari 10 bibit matahari coklat saya cuma pindahkan 8 aja karena ukuran raised bed saya itu kan pendek. Ini saja ditanam 8 berarti lebih kurang jaraknya hanya 30 cm. Karena ada yang saya tanam double, maksudnya satu lubang itu isinya 2 batang. Setelah kita tanam semua, tinggal kita siram air aja satu persatu. Kalau bisa airnya yang agak banyak ya, agar nanti akarnya itu tidak stres. Tanamannya juga cepat beradaptasi dengan media yang baru. Saya update lagi perkembangannya setelah 1 minggu ditanam. Jadi kemarin itu saya pindah tanamnya itu di tanggal 4 Oktober dan hari ini adalah 11 Oktober. Sekaligus pemberian nutrisi pertama yaitu kalsium dan asam humat. Buat kalian yang pengen beli juga boleh cek link di bawah ataupun di description box. Untuk kalsium dan asam humatnya itu udah 2 in 1 ya. Jadi maksudnya saya nggak beli asam humat beda sama kalsiumnya beda, enggak. Jadi di satu produk itu isinya ada 2. Tapi kandungan asam humatnya itu rendah ataupun sedikit. Kemudian kita mau update lagi pertumbuhan dari teddy bear dan ring of fire-nya. Lebih kurang umurnya 10 hari. Setelah itu saya update lagi pertumbuhan dari matahari coklat yang umurnya sudah 2 minggu setelah kita pindah tanam. Ukurannya sudah mulai kelihatan besar, daunnya juga sudah mulai besar seperti ini. Di umur 2 minggu ini saya coba beri nutrisi jenis lain yaitu asam amino untuk mempercepat pertumbuhannya agar daunnya semakin lebar, kemudian semakin cepat besar lah intinya. Untuk pemberiannya cukup 250 ml per batangnya. Asam amino yang saya pakai yaitu bermerek Vigorin. Buat teman-teman yang minat ini silahkan klik link di bawah ataupun description box. Buat teman-teman yang mau tanam full organik ini juga bisa digunakan karena ini organik ya. Dan di sini saya nggak bohong, setelah pemberian Vigorin kalian bisa lihat sendiri pertumbuhannya. Ini adalah di tanggal 20 Oktober. Jadi saya beri Vigorin itu di tanggal 17, berarti cuman 3 hari atau 4 hari ya jaraknya. Dan kondisinya itu udah super besar seperti ini. Bisa teman-teman lihat sendiri kondisinya sekarang, daunnya juga lebar.
Nih, ini kemarin kan daunnya cuman setengah telapak tangan ya. Nah, sekarang itu udah setelapak tangan saya. Untuk warna daunnya juga sehat, hijau tua. Kemudian di tanggal 25 Oktober saya update lagi, kondisinya makin besar tentunya. Setelah itu di tanggal 2 November saya update lagi ya teman-teman. Bisa kalian lihat sendiri ukurannya itu udah sepinggang saya. Saya juga nggak nyangka sih bakalan secepat ini pertumbuhannya. Dan yang saya kagetkan adalah di sini saya sudah menemukan ataupun melihat ada bakal bunga. Dan yang pasti timbulnya bakal bunga ini jadi semangat tersendiri buat saya untuk terus merawat matahari ini sampai berbunga nanti. Oh iya, di sini saya lupa untuk videoin pemindahan dari teddy bear sama ring of fire-nya. Tapi sepertinya karena ditanam di akhir, kemudian juga dia kelindung sama matahari coklat yang udah duluan besar. Jadi pertumbuhannya itu agak macet ataupun kerdil ya. Dan ini adalah update di tanggal 7 November. Kemudian di tanggal 11 November saya update lagi. Teman-teman bisa lihat ukurannya itu udah hampir setinggi saya, lebih kurang sedada ataupun satu leher saya. Dan di sini saya baru tahu, walaupun bakal bunga matahari itu cepat muncul, tapi dia nggak cepat mekar langsung besar gitu ya. Dia masih bertahap, masih memperbesar batang ataupun daunnya. Sambil itu nanti baru bakal bunganya itu makin besar dan makin besar. Kemudian di bagian atas media saya juga letakkan sampah kulit pisang karena nutrisinya lumayan banyak ya. Untuk yang ini inisiatif saya sendiri sih ya. Saya coba buang daun paling bawah, kemudian tunas yang di bawah ini agar nutrisinya itu lebih fokus ke bunga utama dan bunga yang bagian atas. Saya nggak tahu pemotongan ini berefek atau enggak. Dan ini bunga pertama di tanggal 18 November. Yang mekar itu baru satu, yang lainnya masih seperti ini bentuknya. Teman-teman bisa lihat ya. Itu masih berbentuk kuncupan, belum ada yang keluar selain dari yang ujung sana. Itu pun warnanya belum coklat. Dan di sini saya mempertanyakan ada satu matahari saya itu yang daunnya layu satu persatu. Saya nggak tahu penyebabnya apa. Mungkin teman-teman di rumah yang lebih berpengalaman dari saya boleh cerita di komentar ataupun memberikan solusi. Karena di keesokan harinya bentuknya seperti ini. Ternyata di dalam batangnya itu semacam busuk. Jadi langsung patah begitu ya. Airnya juga banyak dan lumayan bau lah. Kemudian ini updatean di tanggal 20 November. Yang mekar pertama kemarin itu sudah full kelopaknya mekar semua. Ya lebih kurang bentuknya seperti ini. Cantik banget ya teman-teman. Ini kalau saya lihat seperti bunga-bunga ala orang luar negeri lah ibaratnya. Dan di sini ada satu kuncupan yang mulai mekar. Warnanya juga lebih gelap ataupun lebih coklat. Kemudian ini yang sepertinya benar-benar coklat, batangnya itu kelihatan warnanya juga hitam. Saya nggak tahu padahal ini beli bijinya itu cuma satu jenis, tapi kenapa jadi 3 warna seperti ini ya. 3 hari berikutnya saya update lagi, sudah mulai banyak yang mekar dan semakin senang lihatnya teman-teman. Nah ini yang kemarin mekar yang lebih coklat. Kemudian ini kuncupan lainnya dari yang warna agak terang kemarin. Kemudian yang warna coklat sudah full mekar semua kelopaknya seperti ini bentuknya. Ini mirip sama covernya sih. Pokoknya di sini setiap batang itu bunga pertamanya ataupun bunga utamanya itu udah pada mekar semua. Ini ya, ada yang agak marun, ada yang coklat. Untuk tinggi batangnya sendiri, teman-teman boleh lihat itu 2 meter lebih karena tinggi saya itu cuma 160. Nah, di sini saya berdiri tepat di samping mataharinya. Ya, mungkin ini ada yang 2 meter lebih, ada yang 2 meter, ada yang 160 atau 170. Dan di keesokan harinya saya dapat musibah kecil di bunga matahari saya ini. Karena memang sekarang itu musim hujan, kemudian angin juga kuat. Di rumah saya juga datarannya agak tinggi, nggak ada pohon pelindung di sekitarnya. Jadi matahari saya itu tumbang ya teman-teman, beberapa karena anginnya itu terlalu kuat. Mungkin juga karena akarnya itu nggak kuat, karena kan ini dari tanah yang digamburkan gitu. Jadi kita tahu juga matahari itu kan nggak punya akar tunjang seperti pohon-pohon kayu ya. Jadi matahari ini akarnya itu akar serabut. Dan di sini saya coba perbaiki dengan alat seadanya, pakai kayu ataupun batang kayu yang hidup saya ambil, kemudian dikasih bambu, dikasih skor gitulah intinya. Gimana biar nggak tumbang lagi. Alhamdulillah akhirnya selesai juga perbaiki matahari yang tumbang karena angin semalam, kena hujan juga. Jadi di sini saya kasih tiang. Kemudian di tengahnya sini saya kasih semacam skor gitu ya. Jadi
matahari ini ibaratnya terkunci semuanya sama tiang ini sama tiang itu. Jadi kemarin tuh saya pesan warna itu cuman satu ya, tapi yang tumbuh itu jadi kayak 3 varian warna. Tapi nggak apa-apa, jadi saya punya berbagai macam warna matahari ya, bunga matahari. Ini ada yang warna terangnya, kemudian ini yang agak sedikit gelap, kemudian yang ini yang coklatnya teman-teman. Ini yang benar-benar mirip yang di cover benih ya. Dan inilah kondisi matahari saya setelah kena badai kemarin, kena terjang angin sampai tumbang, sampai diperbaiki lagi. Kalian bisa lihat sendiri bunganya itu pada mekar semua. Dan jujur saya puas banget teman-teman, karena nggak nyangka bakal bisa sesubur ini matahari merah ditanam di rumah saya.